Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi ya di kelas geografi bersama dengan Ibu dan kalian ya di kelas 10.1. Nah, oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Silakan dipimpin oleh KM untuk berdoa. Cepat duduk, siap, gerak dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan untuk absen dulu kehadiran ya. Aditya, ya, Aiska, Alia, Ananda Ramadhania, ya, Anissa Rahma, Antik, Azahra, Dede Alamsyah, kemudian Elinda, Gilang, Harindi, Hisam, Imade Daniel, Irkania, ya, Jihad, Kalisa, M. Fadil Fauzan, Faisal Dani, Ferdiansyah. Izin. Oke. Fauzan Nur Sobar, Nada, ya, Nazwa, Okan sakit, Putri Amanda, Sandrina, Ratu Amelia, Revalina, Rindu Putri, Ruth, Saila, Sarmila, Siti Juansyah, Siti Hanum, Syahal, Tashal, Teddy, Vika, dan Fitri. Oke, kita doakan ya untuk Okan yang masih sakit, semoga lekas sembuh ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi pemetaan ya. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu juga dasar-dasar pemetaan itu sudah saya singgung dan sudah kita pelajari ya. Nah, ini kita belajar pemetaan ini pada hari ini kita akan membuat sebuah peta. Nah, gimana kalian persiapannya? Sudah dibawa perlengkapan-perlengkapan yang harus kalian siapkan hari ini? Laptop bawa? Ya, laptop setiap kelompok sudah bawa ya? Bawa. Ada yang tidak bawa per kelompoknya? Bawa? Ada? Ya, baik. Nah, sebelum ke praktek pembuatan peta, ini saya akan mereview kembali mengenai apa itu peta, ya. Nah ini, oke, peta itu apa sih, ya? Nah di sini banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakan mengenai peta, ya. Oke, nah coba nih sebelum ke sini, ada nggak yang bisa membedakan apa itu peta, apa itu atlas, dan apa itu globe? Nah, semuanya sama-sama menggambarkan tentang permukaan bumi kan ya? Nah, coba bedanya peta, atlas, dan globe apa? Cung, siapa yang mau mereview apa itu peta, atlas, dan globe? Perbedaannya? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Siti Juansyah? Nah, kalau peta itu yang seperti apa? Kalau peta nggak mencakup semua, hanya mencakup beberapa hal. Kalau atlas kan dari keseluruhan satu wilayah, semua wilayah. Kalau globe itu satu dunia. Ya, betul. Beri tepuk tangan dulu untuk Siti Juansyah, ya. Oke. Nah ini ya, jadi saya mau melengkapi perbedaan dari atlas, kemudian globe dan juga peta ya. Jadi kalau peta itu gambaran mengenai kenampakan
yang kenampakan permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala ya. Jadi hanya satu lembar saja. Tetapi apabila atlas itu adalah peta yang dibukukan ya. Nah, kemudian untuk globe juga sama, gambaran mengenai kenampakan permukaan bumi tapi dalam bidang 3 dimensi ya. Nah, jadi globe itu banyak yang bilang itu adalah tiruan bola bumi ya. Nah ini ya, jadi sekali lagi peta adalah alat bantu dalam geografi untuk menyampaikan informasi atau gagasan ya. Nah jadi yang namanya peta itu pasti diperkecil dengan menggunakan skala yang disajikan pada bidang datar ya. Dan ilmu yang mengkaji tentang peta itu namanya kartografi ya. Nah, jadi perlu diingat sekali lagi, ilmu yang mengkaji tentang peta itu namanya kartografi. Nah, untuk jenis peta ini ada 2 jenis ya. Ada peta umum dan ada peta khusus atau peta tematik ya. Peta umum ini merupakan peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Ada 2 jenis, yaitu peta topografi dan peta korografi. Peta topografi itu merupakan peta kenampakan yang terlihat secara elevasi, kemudian secara topografinya juga ya, secara relief permukaan bumi. Nah, itu namanya peta topografi. Nanti kita akan melihat seperti apa contoh daripada peta topografi ya. Kemudian ada lagi peta korografi. Misalnya peta korografi itu kayak peta Indonesia ya, peta wilayah Indonesia. Kemudian ada peta dunia atau misalnya peta benua Asia, peta benua Eropa. Nah, itu termasuk ke dalam peta korografi ya. Lalu yang kedua, di sini ada peta tematik atau peta khusus, yaitu peta yang menggambarkan suatu tema atau unsur tertentu dari permukaan bumi ya. Nah, jadi di sini lebih spesifik dari judulnya. Misalnya seperti peta persebaran curah hujan di Indonesia. Nah, itu kan langsung ya ada temanya tersendiri. Oh iya, jadi peta ini tuh menggambarkan tentang persebaran curah hujan yang ada di Indonesia. Misalnya ya. Kemudian contohnya lagi ada peta tanah ya, peta jenis tanah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Nah, jadi langsung gitu ya, khusus ada judul khusus atau isi yang khusus yang ada di dalam peta tersebut gitu ya. Nah, jadi dari judulnya saja kita bisa tahu, oh kalau ternyata peta ini isinya adalah tentang jenis tanah, tentang curah hujan, tentang temperatur, kemudian misalnya tentang flora dan fauna ya. Nah, ini mungkin yang kalian belum tahu peta topografi itu seperti apa ya. Nah, tadi Hisam, kalau peta topografi itu termasuk peta umum, peta khusus? Peta umum ya. Nah, jadi peta topografi ini atau yang disebut dengan peta rupa bumi Indonesia. Nah, Bu, ini apa sih kok ada garis-garis seperti itu ya dan ada angka-angkanya? Nah, ya. Nah, kita lihat di sini nah, ini ya. Jadi garis-garis yang ini. Nah. Oke, jadi garis-garis yang ini ya. Nah, yang seperti itu ini merupakan garis kontur ya. Jadi garis kontur ini adalah garis yang menghubungkan titik-titik ketinggian yang sama di suatu tempat. Kemudian ini ada angka-angkanya, ada 7.400, ada 7.200, ada 7.600. Nah, kemudian ada 7.800 juga. Itu adalah yang disebut dengan angka kontur intervalnya ya. Nah, jadi jarak antar garis kontur itu berapa gitu ya. Nah, ini ya dikemukakan oleh angka-angka ini. Oke, paham ya? Oke, baik. Selanjutnya, nah, ini ada peta apa? Termasuk ke dalam peta apa ini? Ya, peta Asia Tenggara ini ASEAN termasuk ke dalam peta umum, peta khusus? Peta khusus. Ayo. Peta umum. Nah, tadi kan peta umum itu ada dua, ada peta topografi dan ada peta korografi. Nah, baru ini
yang peta Asia Tenggara atau peta wilayah ASEAN ini termasuk ke dalam peta korografi. Ya, kalau tadi topografi yang ada garis konturnya. Kalau yang seperti ini peta wilayah suatu negara atau suatu kawasan, nah itu termasuk korografi. Oke, good. Nah, sekarang nih pertanyaannya, kita itu belajar geografi harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, saya tanya nih, apakah kalian pernah menemukan peta-peta tematik atau peta khusus yang berisikan tentang ini semua? Nah, ini gambar apa sih? Sekolah. Sekolah kita ya, ini. Kemudian ini apa nih? Gambar apa? Rumah sakit. Kemudian ini di mana? Kantor polisi. Ya, kemudian ini apa ini? Pasar. Oke. Kemudian nah ini apa ini? Pabrik. Ya, betul ya. Nah, coba apakah kalian pernah melihat ada peta persebaran sekolah? Sudah pernah belum melihat peta persebaran sekolah di Kabupaten Sukabumi? Pernah. Di mana? Suka kalau misalnya ada lomba-lomba gitu kan suka ada petanya, sekolah ini di mana, sekolah ini di mana. Oh iya, betul. Mungkin kalau misalnya ada lomba. Nah, berarti itu betul yang dikatakan oleh Ruth. Kalau misalnya kalau kita melihat ada peta persebaran sekolah, berarti memudahkan digunakan dalam kegiatan lomba atau olimpiade misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian peta persebaran rumah sakit. Pernah nggak melihat kalian? Belum ya? Oke. Kemudian misalnya lagi ada peta persebaran polsek atau kantor polisi. Pernah? Belum juga ya. Peta persebaran pasar? Belum juga. Kemudian ini peta persebaran industri? Belum juga. Baik. Nah, sekarang ya kalian yang akan membuat peta-peta persebaran fasilitas umum yang sudah tadi disebutkan oleh kalian, ya. Nah, jadi hari ini kalian akan membuat peta tematik, ya. Ini dibagi kelompoknya 4 kelompok saja ya. 4 kelompok betul? Apa ada 5? Ada 4 ya. Nah, jadi kita pada hari ini akan membuat peta tematik, yaitu 1 peta persebaran SMA di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua ada peta persebaran rumah sakit yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga peta persebaran kantor polisi atau polsek yang ada di Kabupaten Sukabumi. Yang keempat peta persebaran pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sukabumi. Oke. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan. Silakan dibuka Google My Map-nya dulu. Ya. Nah, kita akan bersama-sama belajar menggunakan Google My Map. Nah, sudah? Dibuka Google My Map, masuk ke Drive. Yang pertama saya akan berikan tutorial dulu ya. Sudah? Sudah masuk ke Drive? Belum? Ya, silakan dibuka dulu. Ke drive.google.com ya. Oke, dikonekkan ke internetnya. Nah, ini saya sudah masuk ke Google Drive ya. Ini caranya mudah sekali ya. Di handphone pun kalian bisa membuat peta tematik ini ya. Nah, jadi di handphone bisa, di laptop itu lebih leluasa lagi ya kalau kita bikin Google My Map ini ya. Jadi kita akan bikinnya itu 1 kelompok 1 peta saja ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, kelompok 1 persebaran peta apa? SMA ya. Kemudian yang kelompok 2? Kelompok 2 mana? Kelompok 2 ini peta apa? Tadi? Rumah sakit. Kelompok 3 yang mana? Ya, kelompok 3? Oke, kantor polisi atau polsek ya. Kelompok 4? Ya, pasar tradisional. Oke, sudah seperti itu ya konsepnya. Baik, langkah yang pertama dalam tutorial membuat
peta tematik di Google My Map ini kalian masuk ke Drive. Kemudian di sini silakan pilih New. Ya, pilih New. Lalu di bawahnya itu ada More atau lainnya. Nah, kemudian di sini cari ada yang kedua yang namanya itu Google My Map, silakan diklik. Ya. Oke. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini sudah muncul? Ya, oke. Yang belum sambil mengikuti ya. Nah, ini kalian bebas mau pilih base mapnya atau peta dasarnya itu yang mana bisa kamu gunakan yang ini. Ya, nah base map ya peta dasar itu bisa diganti tampilannya seperti apa. Nah, diklik. Nah, misalnya saya mau pilih yang satelit. Oke, saya mau pilih satelit. Kalian mau pilih yang mana boleh. Tapi yang ini saja saya mau pilih yang satelit. Tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ya ada kotak nih. Kotak ini bisa kamu rubah yang ini ya. Yang ini yang untitled map-nya bisa kamu rubah dengan cara mengklik diganti dengan judul petanya. Silakan diganti judul petanya. Untitled map-nya diklik. Nah, saya mau bikin peta persebaran pariwisata misalnya ya. Di Kabupaten Sukabumi. Oke. Kemudian di sini ada description ya. Nah, tolong description-nya di sini ditulis dibuat oleh kelompok berapa ya. Misalnya dibuat oleh saya sendiri misalnya ya. Lalu klik save. Ya. Nah, sudah berganti ini ya petanya. Nah, yang tadinya untitled map atau peta yang belum bernama sekarang sudah bernama. Kemudian di sini juga deskripsinya dibuat oleh kelompok kalian masing-masing ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada untitled layer. Ya, atau layer yang belum bernama. Nah, ini ya. Silakan yang untitled layernya ini kamu klik dan rubah namanya menjadi legenda. Oke, silakan. Boleh diikuti. Dibuat oleh. Nah, ya. Di sini tuliskan legenda. Lalu klik save. Nah, ya. Oke, kita sudah seperti ini, ya. Sudah bisa bekerja. Bekerjanya di sini, ya. Di kotak search yang ini. Jadi silakan kalian memasukkan di mana misalnya persebaran SMA, mau SMA apa saja, misalnya mau SMA 1 Cibadak, mau SMA 1 Nagrak, mau SMA 1 Cisaat, mau SMA 1 Warung Kiara, silakan ya. Kalian pilih 5 objek. Begitu pula dengan yang pasar tradisional, begitu pula dengan yang kantor polisi, begitu pula dengan yang ada yang kebagian apa lagi? Nah, rumah sakit ya. Silakan 5 objek sudah bisa kamu search di yang kotak situ ya. Nah, misalnya di sini saya kasih contoh, misalnya Situ Gunung, ya. Oke, di sini sudah ada nih tulisan Situ Gunung, boleh diklik. Nah, nanti diarahkan seperti ini, ya. Kemudian, nah di sini kamu bisa rubah simbol daripada objeknya. Kita rubah misalnya, tambahkan dulu. Nah, ditambahkan yang ini. Ya, di sini di menu yang kotak yang ada di sebelah kanan, ini diklik ya, menunya ditambahkan, ya. Oke, ditambahkan, diklik. Nah, lalu kita rubah simbolnya. Simbolnya di sini ada ember tumpah ya. Nah, jadi ini diklik, silakan. Diklik, kemudian diganti. Oh iya, yang mana ya? Karena Situ Gunung adalah wisata alam ya. Misalnya ya sudah kita
Yang ini aja deh, boleh. Ada di TNGP ya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Klik, kemudian bisa kamu ganti juga warnanya, warna simbolnya, misalnya warna hijau. Nah, ya, jadi bisa diganti simbolnya pada more icon. Kemudian untuk warna daripada simbolnya kamu bisa ganti yang ini, ya, warna-warna apa saja, gitu, ya. Oke? Deskripsinya tidak usah diisi, ya, cukup seperti ini saja. Lakukan sebanyak 5 objek. Oke? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu silakan saya kasih waktu sebanyak 15 menit untuk menyebarkan objek-objek yang sudah kalian pilih temanya di Google My Map. Nanti setelah itu harus ditampilkan di depan, ya. Nah, nanti saya akan menyebarkan flash disk. Kalau misalnya yang sudah boleh ke flash disk saya kan, ya. Kemudian nanti ditampilkan seperti apa petanya, ya. Nah, oke, ada satu yang terlewat nih, yaitu cara melayout, ya. Cara melayoutnya itu seperti apa? Nah, ini supaya tidak terlalu misalnya tidak terlalu sedikit, saya mengerjakan lagi. Misalnya ada Geopark Ciletuh. Nah, ini ya, tambahkan. Kemudian ganti simbolnya, simbol apa ya? Geopark misalnya, ya udah pohon saja deh karena identik dengan yang hijau-hijau. Oke. Nah, sudah. Ya. Kemudian tambahkan lagi misalnya Salabintana. Salabintana tambahkan. Kemudian stylenya ini juga sama deh, yang hijau-hijau. Nah, rekreasi misalnya taman rekreasi wisata keluarga, yang mana ya? Nah, pohon aja deh lagi. Nah, misalnya ya, warnanya warna hijau. Oke. Nah, ini saya kasih contoh melayoutnya. Ya, cara melayoutnya gampang. Di menu yang sebelah sini, ya, itu ada klik menu yang titik 3, silakan diklik. Nanti kalau sudah selesai, kemudian print map, ya. Nah, print, oh ya, ini belum di layout dulu. Nah, mau segimana nih cakupannya? Bisa di zoom in dan bisa di zoom out, ya, supaya terlihat semuanya. Nah, misalnya, oh iya, saya mau segini, Bu. Cakupannya boleh, ya. Sekali lagi diklik titik 3 menu, kemudian print map, lalu untuk paper size-nya diganti ke ukuran A4, ya. A4, lalu ininya orientasinya landscape dan output type-nya adalah PDF lalu print. Nanti kalian akan diarahkan ke, nah ini, ya, ke yang baru. Gampang. Nah, ini ya. Oh, jadi seperti ini output petanya. Oke? Sudah bisa? Iya, betul. Nah, nanti kalian ketika mempresentasikan ke depan, itu silakan kalian coret-coret pakai pena ini ya. Nah, misalnya diperjelas lagi. Objek yang ini apa? Oh iya, objek ini adalah apa, ayo kira-kira? Situ gunung. Yakin? Salabintana. Salabintana, ya. Nah, ya, silakan kalian boleh menggunakan pena ini ya. Kemudian yang ini apa ini? Situ gunung. Situ gunung. Ini situ Geopark Ciletuh. Oh iya, yang ini Salabintana, sorry. Nah, ini Salabintana. Nah, kayaknya ini bukan tempatnya di sini deh, Geopark. Itu situ gunung Bu, itu. Geopark Ciletuh Panenjoan yang ini situ gunung betul. Ini Salabintana. Salabintana. Nah, sepertinya itu ya.
Seharusnya sih kalau geopark di sini ya. Jadi tolong dicek lagi ya keberadaan tempatnya ya. Oke, coba nanti saya perbaiki ya. Nah, ini geopark Ciletuh. Oh, di sini betul. Salabintana betul, Situ Gunung. Nah, Situ Gunung geopark. Kok jadi ada 4 ya? 1 Pangrango. Oke, yang Pangrango tidak usah. Nah, jadi kita ke Situ Gunung, Geopark Ciletuh dan Salabintana. Oke, kita layout ulang. Ya, boleh silakan sambil mengerjakan ya. Oke. Nah, ini sudah nih, baru ini yang betul. Ya, nah ini betul, ini geopark. Ya, kemudian ini adalah loh kok ininya? Nah, ini Situ Gunung. Kemudian ini adalah Salabintana. Ya, jadi nanti presentasinya ditunjukkan hasil layoutnya kamu. Nah, tunjukkan ini objeknya apa saja. Oke, bisa dipahami? Ya, silakan sambil mengerjakan. Sudah? Oh, ada yang sudah, nanti saya cek ya. Sudah di print belum? Sudah berbentuk seperti ini? Sudah. Kalau begitu boleh kirim ke WA Ibu. Ya. Kalau yang itu nanti masukkan ke flash disk saja. Ya. Oke, saya cek ya. Iya, di Kabupaten Sukabumi aja. Kabupaten Sukabumi aja berarti rumah sakit ini yang ada di kota nggak bisa berarti? Jangan atuh. Oh ya udah, tulisannya Sukabumi saja berarti kalau gitu ya. Judulnya, ya. Oke, gimana? Ada kesulitan kelompok ini? Oke, sudah mengerjakan berapa objek? Oh, sudah 4, satu lagi. Kalau sudah beres dan sudah di layout, nanti dimasukkan ke flash disk itu, masukkan ke folder peta, ya. Oke. Gimana kelompok 1? Sudah di layout? Oke, nanti nah yang ini dulu deh. Sudah di layout ya? Masukkan ke flash disk ini. Oke. Di namanya kelompok berapa? Gitu ya. Kasih nama filenya kelompok berapa. Gimana kelompok ini udah? Bisa? Sudah di layout? Oke, sedang proses ya. Nanti boleh dimasukkan ke flash disk yang merah. Nama foldernya diganti ya ke nama kelompok kalian. Jadi nanti silakan siapkan 2 orang yang akan presentasi ya. Oke, gimana kelompok ini? Udah? Dikirim ke WA Ibu saja supaya bisa di ini. Wah, nampaknya mudah sekali ya dalam membuat peta tematik ini ya. Iya, jadi di handphone juga kalian bisa ya membuat peta tematik gitu. Jadi ya tidak perlu menggunakan laptop gitu ya. Sangat praktis dan mudah diaplikasikan ya. Oke, sudah dikirim belum ke WA Ibu yang di handphone? Berarti di flash disk ini. Hah? Ya, yang di laptop ke flash disk saja. Sudah? Sudah dicek. Oke, legenda. Judulnya mana judulnya? Oke, good. Mana lagi yang mau memasukkan ke flash disk? Oke, kelompok ini rumah sakit ya. Silakan. Polsek. Oke. Gimana, mudah?
dalam membuat peta tematik? Oke. Warnanya ganti ya tuh. Nah, biar kelihatan. Sebenarnya nggak apa-apa. Nanti kan sama kamu ditunjukkan. Ini objek ke-1 SMA ini objek ke-1 misalnya rumah sakit ini, gitu ya. Oke. Ibu atau ibunya dalam bentuk PDF? Ya, dalam bentuk PDF saja. Gambar kita gedung sate kita cuman di atas mandak ya tausis ya PM kita sih serunya Sudah kelompoknya mana tadi flash disk merahnya? Oke, sudah dikopikan? Oh belum. Oh ya, kelompok yang ini via WA. Kelompoknya Daniel sudah? Sudah? Ya, filenya dimasukkan ke folder peta. cetak peta kan Bu ya? Ya, landscape, kertasnya ya PDF. Kertasnya A4. Siapa yang mau presentasi ke depan nanti? Oke, boleh. Boleh, ya. Yang belum maju ya Bu? Ya, siapa aja boleh. Nanti coret-coret di layarnya ya. Siapa aja boleh. Jadi kebiasaan. Sudah? Oke, saya cek ya di WA. Salah, bentar. PDF. Oke. keren. Ini kelompoknya berapa? Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 sudah masuk. Kelompoknya Daniel juga sudah, kelompok ini sudah. Nah, silakan dimasukkan ke folder peta. Oke, nah ini ya. Kamu siapa ya? Kenapa? Oke, kelompok mana dulu yang mau tampil? Boleh, kelompok 1 dulu, berurutan aja. Hah? Oh, kelompok 3. Oke, boleh ya. Disiapkan 2 orang ya untuk presentasi ke depannya menampilkan peta yang kalian buat. Kamu sama aja.
Ini kelompok 2. Ini kelompok 1 yang mana? Yang bawah aja Bu, yang nggak pakai kopi. Yang ini yang bawah. Nah, ini cuma kelompok 1, kelompok 3. Udah dimasukkan belum? Di mana? Masukin ke mana? USB drive. Tidak ada di sini. USB drive, coba barangkali ya. Salah masukin ke sisa. Malah kan datang. Gak ada. Coba dimasukkan lagi ya. Tuh, tidak ada. Oke. Masukkan lagi, kopikan lagi. Ke peta, folder peta. Oke, semangat ya untuk presentasi ke depan. Silakan nanti kelompok 3 dulu ya. Setelah kelompok berurutan aja. Oke, boleh. 1, 2, 3 sampai 4, boleh. Sudah? Oke. Baik. Oke, kita cek dulu. Nah, ini sudah ya. Oke, sudah siap semuanya untuk presentasi? Sudah. Kelompok 1 mana suaranya kelompok 1? Oke, untuk audiens diharap memperhatikan kelompok 1 akan menampilkan peta yang sudah dibuatnya, ya. Nah, ini ada peta persebaran sekolah menengah atas di Kabupaten Sukabumi. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menjelaskan objek-objek peta yang sudah kalian buat. Silakan kelompok 1. Silakan. Ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurul yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Putra dari kelompok 1, absensi nomor 1. Dan saya Muhammad Fauzan, absensi 20 dari kelompok 1. Nah, jadi di sini kita membuat peta tentang persebaran sekolah menengah atas di Kabupaten Sukabumi. Nah, yang pertama itu ada SMAN 1 Cibadak yang berletak di sini. Nah, aktifkan dulu. Ya, kasih nama. Itu SMA 1 Cibadak. Semandak boleh. Nah, oke. Nah, terus yang kedua yang dekat dulu ya, ada MAN 1 Sukabumi. Oke. Ya. Nah, terus kita lanjut ke SMA PGRI Cibadak. Tetap. Ya. Terus selanjutnya ada SMA PGRI Cibadak. Udah. SMK SMK N1 Cibadak. Oke.
PN atau PN. Nah, kemudian yang terakhir yang paling jauh ada SMAN 1 Cikembar atau Semun. Oke, totalnya sudah ada 5, betul? Iya, silakan dijelaskan lagi. Peta yang kalian buat ini kira-kira kegunaannya untuk apa? Nah, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Kegunaannya yang pertama yaitu untuk memberitahu kita bahwa letak-letak SMA yang ada di Kabupaten Sukabumi itu seperti ini, dan sebenarnya masih banyak lagi SMA yang ada di Kabupaten Sukabumi, tetapi kami mengambilnya cuma segini. Jadi peta ini bisa memberitahu kepada kita semua bahwa untuk yang ingin masuk ke SMA yang ada di sini, kalian bisa lihat peta yang kami buat di sini. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya persebaran sekolah. Nah, betul ya, saya tambahkan sedikit nih. Jadi dari peta persebaran sekolah menengah atas di Kabupaten Sukabumi ini, karena sekarang mau masuk sekolah itu menggunakan sistem zonasi, ya. Nah, ini bisa dipergunakan peta persebaran sekolah menengah atas di Kabupaten Sukabumi. Jadi, kalau yang rumah-rumahnya pengen sekolah ke yang dekat SMA yang terdekat, nah itu bisa melihat peta di sini, ya. Jadi rumah kamu di mana? Misalnya Imade Dani, rumah kamu itu di area Cikembar. Nah, seharusnya kamu sekolahnya di sini di SMA 1 Cikembar, ya. Kalau menggunakan sistem zonasi gitu ya, karena rumahnya lebih dekat ke SMA 1 Cikembar. Yang rumahnya di Karangtengah, nah mungkin bisa masuk ke SMK. Tapi kalau misalnya tidak mau masuk SMK tidak apa-apa, cocok masuk ke Semandak, ya. Nah, SMA 2 tidak ada? Tidak ada. Oh ya. Baik, kalau begitu silakan ditutup saja. Oke, terima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira nih dari tampilan petanya ada yang salah tidak atau bagaimana? Sudah bagus belum? Sudah bagus ya? Oke, kira-kira ada yang mau mengoreksi mungkin dari petanya? Udah warna logonya tuh dibedain ibu-ibu ya. Oh iya, untuk logo ya. Mungkin karena di sini logonya sama semua gitu ya. Alangkah lebih baik warnanya yang dibedakan ya. Misalnya Semandak warna merah, kemudian SMK 1 Cibadak itu warna hijau misalnya ya. Nah, yang Cikembar warna kuning misalnya ya. Jadi tidak apa-apa simbolnya sama, tetapi warnanya boleh dibedakan ya. Nah, kemudian di sini Ibu soroti ya dari judulnya peta persebaran sekolah menengah atas. Nah, jadi kan di sini ada SMK juga dan ada MAN juga. Coba kira-kira yang lebih tepat apa dong? Sederajat. Ah, boleh SMA sederajat di Kabupaten Sukabumi. Begitu ya kelompok 1. Oke, tapi overall sudah bagus peta yang sudah kalian buat dan pengerjaannya cukup cepat. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, yang berikutnya silakan kita panggilkan kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan yang mau maju. Baik, nah ini ya. Ya, ini dihapus dulu. Nah, boleh. Belum. Ya, silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nurul yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yaitu bertugas untuk membuat peta persebaran rumah sakit yang ada di kawasan Sukabumi.
Langsung Ibu. Ya. Nah, di sini kami memasukkan 5 rumah sakit yang ada di daerah kabupaten maupun kota Sukabumi. Yang pertama ini yang terdekat yaitu dari RS Rumah Sakit Kartika Cibadak. Yang plus ya simbolnya ya. Kartika Cibadak. Nah, sepertinya yang Kartika Cibadak itu nggak kemasuk ya. Seharusnya sih sebelah sini. Iya nggak sih? Nah, layoutnya ya. Oke, tidak apa-apa. Next. Berarti langsung. Sama juga dong sekarang. Oh, Sekarwangi juga. Sekarwangi tapi di sini. Oke. Mungkin di Berarti ini yang masuk yang masuk saja. Ya, boleh. Ya mungkin untuk Rumah Sakit Kartika Cibadak dan Rumah Sakit Sekarwangi tidak masuk ke dalam layoutnya. Langsung kita lanjut ke Rumah Sakit RSUD R Syamsuddin. Di sini kami memakai warna hijau tua. Lalu selanjutnya ada Rumah Sakit Ashifa Sukabumi. Kami memberi logo berwarna kuning untuk membedakannya. Dan selanjutnya di RS Hermina Sukabumi. Oke, nah sudah ya. Jadi di sini ada 3 persebaran rumah sakit yang ada di Sukabumi. Oke, coba Harindi dan Hanum dijelaskan kira-kira peta yang kalian buat ini aplikatif dalam kehidupan sehari-harinya untuk apa kegunaannya? Yang pertama tentunya untuk membantu seorang yang sedang kesakitan, terutama ketika situasi darurat. Jadi bisa tahu rumah sakit mana sih yang tepat yang bisa dikunjungi ketika situasi darurat tersebut. Ya. Yang paling dekat dengan jaraknya. Oke, betul. Jadi itu ya tujuan utama dari pembuatan peta tematik, peta persebaran rumah sakit di Sukabumi ini. Jadi adalah untuk mengetahui kira-kira rumah sakit terdekat dengan misalnya ada kecelakaan. Nah, kira-kira dari area kecelakaan itu rumah sakit terdekatnya rumah sakit mana? Nah, itu bisa dibawa ke rumah sakit yang mana? Misalnya, oh iya di sini. Nah, bisa yang terdekat itu dari Rumah Sakit Hermina. Kemudian misalnya apabila di daerah Cisaat mungkin bisa dibawa ke Rumah Sakit Ashifa ya yang terdekat. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Silakan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini ya. Silakan mungkin ada yang mau mengomentari dari peta kelompok 2. Kira-kira komentarnya apa? Nah. Ya, kurang di zoom out ya. Nah, baik. Nah ini ya, jadi tadi kelompok 2 itu sudah menyebarkan 5 objek rumah sakit gitu ya. Tetapi ketika di layout, nah ini hanya tampil 3 rumah sakit saja ya. Jadi untuk saran kedepannya itu alangkah lebih baik kalian cross check dulu si tampilannya supaya si petanya itu bisa terlihat, semua objeknya terlihat gitu ya. Nah, jadi di zoom out supaya semuanya itu ke bawah ya. Nah, tapi di sini sudah bagus plus dari kelompok ini. Nah, simbolnya sudah menggunakan simbol warna yang bervariasi ya. Jadi simbolnya sama, simbol rumah sakit, tetapi untuk membeda-bedakannya itu menggunakan warna yang berbeda. Kalau yang kuning itu Ashifa, kalau yang hijau itu rumah sakit Syamsuddin atau Bunut, kemudian yang merah itu rumah sakit Hermina. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 sekali lagi. Silakan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 tampil. Bisa? Ya.
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan peta persebaran polsek atau kantor polisi di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kamu yang ngomong. Yang pertama ada Polsek Cibadak. Ini di sini ya. Ini yang warnanya hitam, kan di legendanya juga hitam. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, yang kedua Polsek Tar Nagrak. dulu. Yang kedua ada Polsek Nagrak. Di sini ya. Ya. Ini Nagrak. Warna Yang merah. ketiga ada Polsek Parung Kuda. Oh, Cisaat. Kelihatan Bu. Cisaat mah. Kita. Iya, tapi warnanya beda juga ada. Polsek Cisaat warna Yang hijau Tapi beda sama legenda. yang ini. Nah, iya. Kok beda ya? Itu ada. Yang Yang keempat keempat ada Polsek Parung Kuda. gimana? Ini nih bawa coklat. Nah, ya Kok berbeda ya? Nah, itu. Ini karena kudaku. Kenapa pada beda ya? Juga gak tahu. Mungkin Maaf ya. Yang terakhir ada Polsek Cicurug. Ini ya, polsek Cicurug. Warna ungu. Oke, sudah betul ada 5? Udah. Iya, baik. Nah, coba oleh Syahal maupun oleh Ruth dijelaskan peta persebaran polsek di Kabupaten Sukabumi ini untuk digunakan sehari-harinya itu untuk apa sih aplikatifnya? Jadi peta persebaran polsek ini kalau untuk memudahkan kita kalau misalnya kita membutuhkan polisi ketika ada penjahat atau ketika kita dijahati, boleh hubungi kantor polisi terdekat supaya pelayanannya lebih cepat. Kalau yang terdekat kan pasti lebih cepat datangnya gitu. Oke, mungkin ada lagi? Sudah? Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sudah luar biasa bagus. Silakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pulpennya mana? Oke. Nah, ini baik. Kelompok 3 ini membuat peta persebaran polsek di Kabupaten Sukabumi. Oke, barangkali dari audiens ada yang mau memberikan komentar mengenai produk yang dihasilkan dari kelompok 3, kekurangannya apa atau sarannya bagaimana untuk kedepannya? Warnanya. Oh iya, ini ya. Nah, jadi betul. Di kelompok 3 ini terdapat ketidaksinkronan warna antara di legenda dengan yang di peta, ya. Nah, mungkin ini tidak di-refresh ya. Ketika kalian mengganti warnanya itu seharusnya di-refresh lagi, ya. Baru nanti akan keluar warna yang sinkron antara legenda dengan apa yang ada di peta, ya. Tapi di sini secara keseluruhan sudah bagus ya dari tampilan layoutnya, tidak terlalu zoom in, tidak terlalu zoom out ya. Nah, ini tersebar secara merata seperti ini ya. Nah, jadi jarak-jaraknya seperti itu ya. Nah, kemudian juga tadi kelompok 3 mengatakan bahwa aplikasi daripada peta ini dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk memudahkan gitu ya, kalau misalnya sewaktu-waktu kita memerlukan pelayanan daripada polisi. Nah, kita cari yang terdekat itu di mana ya, supaya pelayanannya kata Ruth tadi bilang supaya lebih cepat ya. Oke, baik, sudah bagus ya untuk kelompok 3. Oke, kita panggilkan kelompok 4. Ya, siapa kelompok 4? Yang mau tampil boleh. Silakan. Dihapus dulu. Hapus tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta persebaran pasar tradisional di Kabupaten Sukabumi. Bisa kalian lihat di sini ada yang pertama Pasar Degung yang berwarna coklat di Sukabumi, di Kota Sukabumi. Terus yang kedua ada Pasar Lembur Situ yang berwarna hijau. Di Lembur Situ ada Pasar Parung Kuda yang berwarna biru tua. Ada Pasar Cikembang yang keempat yang berwarna pink. Dan yang terakhir ada Pasar Cicurug. Cicurug mana? Ini nih, yang warna kuning. Terus mana? Ini. Sudah betul ada 5. 1, 2. Lembur Situ. Lembur Situ doang LB. Lembur Situ terus. L Situ atau nah. Oke. Sudah. Oke, sudah ya. Ini persebarannya ada 5 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sukabumi. Tapi apakah Degung termasuk Kabupaten Sukabumi? Kota. Pindah. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, silakan dijelaskan oleh Raymond atau Daniel, kira-kira peta persebaran pasar tradisional ini manfaatnya untuk apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Yang Silakan. manfaat dari peta persebaran tentang pasar tradisional di Kabupaten Sukabumi, jadi mempermudah kita jika ingin berbelanja. Jadi kita tahu pasar-pasar yang dekat di daerah kita, terus juga takut ada pendatang yang ke daerah kita yang ataupun namanya yang apa sih? Wisatawan. Wisatawan. Bukan. Mahasiswa kalau itu pindah apa namanya? Apa? Ngekos merantau. Kalau ada yang merantau ke satu daerah, mereka bisa tahu pasar tradisionalnya ada di mana. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, oke, silakan ditutup dulu. Mungkin hanya sekian bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah ini ya. Jadi kelompok 4 itu memetakan persebaran pasar tradisional di Sukabumi ya. Nah, jadi ini koreksi ya untuk kelompok 4 dari judul. Sebaiknya kalau misalnya kamu menyantumkan Pasar Degung itu nah dihapus saja. Nah, di Sukabumi saja ya. Kayak tadi rumah sakit. Nah, rumah sakitnya kan campur. Tadi ada yang di kabupatennya ada, di kotanya aja. Nah, ada. Nah, jadi itu dipersingkat saja untuk judulnya menjadi peta persebaran pasar tradisional di Sukabumi ya. Kemudian ada lagi saran yang lainnya dari audiens lain, kira-kira kekurangan atau rekomendasi dari produk yang dihasilkan kelompok 4? Gimana yang dekat dulu? Nah, oh iya betul. Nah, boleh ya. Misalnya yang Pasar Degung ini diganti dengan Pasar Cibadak. Nah, mungkin di sini ya. Nah, jadi kan mungkin di sini mayoritas rumah kalian itu rata-rata ada di kawasan Kecamatan Cibadak ya. Jadi, nah silakan dipetakan pasar yang terdekatnya Pasar Cibadak ya. Nah, terus tadi juga kelompok 4 memaparkan kegunaan atau aplikasi peta yang sudah dibuat ini untuk apa gitu ya. Nah, tadi aplikasinya adalah untuk
memudahkan misalnya ada wisatawan atau misalnya ada orang rantau yang baru pindah ke Sukabumi, kemudian ingin pergi berbelanja ke pasar tradisional ya. Nah, itu bisa melihat peta yang sudah dibuat oleh kelompok 4 gitu ya. Oh iya, jadi misalnya rumahnya di daerah Cigombong. Nah, mungkin di sini boleh yang terdekatnya itu ada Pasar Cicurug dan juga ada juga Pasar Cigombong, ada ya. Nah, jadi tidak usah ke Parung Kuda gitu ya. Nah, jadi memang seringkali peta-peta fasilitas umum itu belum ada yang membuat ya. Nah, jadi inilah tugasnya kita sebagai pelajar yang belajar geografi adalah memberikan apa ya? Nah, kontribusi untuk masyarakat melalui pembuatan peta-peta ya. Atau barangkali nih ketika nanti kalian KKN kuliah ya di sebuah universitas itu kan ada program KKN. Biasanya KKN itu kalian harus berkontribusi untuk masyarakat. Nah, apa yang harus kalian berikan kepada masyarakat? Kalau dulu ketika ibu kuliah, KKN ibu itu ada di Kabupaten Bandung Barat ya, tepatnya ada di daerah Cipongkor, Kecamatan Cipongkor. Nah, saya sepakat dengan teman-teman berkontribusi kepada masyarakatnya itu adalah dengan membuatkan peta ya. Peta apa? Peta persebaran pasar tradisional ya. Nah, karena di Kecamatan Cipongkor itu setiap hari pasarnya itu berpindah-pindah lokasi ya. Jadi hari Senin lokasi pasarnya itu ada di Desa Anu ya. Hari Selasa pasarnya itu misalnya ada di desa seberangnya. Hari Rabu, nah ada di desa apa, ada di desa apa. Nah, jadi seperti itu kan pasarnya tidak menentu. Dan terkadang orang-orang asing seperti kita yang baru singgah ke Kecamatan Cipongkor suka kebingungan. Anak-anak KKN itu kalau mau berbelanja, sekarang hari apa? Hari Senin, di mana ya lokasi pasarnya? Nah, belum ada sarana dan prasarana berupa peta ini. Akhirnya dibuatkan oleh kelompok saya gitu ya. Jadi ketika saya KKN membuat peta persebaran pasar tradisional melalui Google My Map gitu ya. Nah, jadi banyak sekali loh gitu ya hal-hal yang bisa kita pelajari dari geografi yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Nah, jadi misalnya kayak tadi juga ketika ada yang kecelakaan atau misalnya ada yang membutuhkan pertolongan kesehatan, kira-kira harus ke rumah sakit mana yang terdekat. Nah, itu bisa melihat peta gitu ya. Nah, jadi memang sangat praktis sekali gitu ya menggunakan teknologi-teknologi yang bisa kita manfaatkan saat ini ya. Oke, ada pertanyaan dulu barangkali dari materi pemetaan menggunakan aplikasi Google My Map ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, oke, saya tanya nih, kira-kira dari Google My Map ini kekurangannya apa sih? Dari aplikasinya secara keseluruhan, bukan dari peta yang dibuat oleh kelompoknya. Kira-kira apa ya kekurangannya dari aplikasi Google My Map ini? Kalau misalkan Ya, gimana Nis? kalau misalkan jadiin print kayak gini, kayak tadi kan kalau misalkan dari satu tempat ke tempat yang jauh itu nggak bisa terdeteksi, nggak bisa dalam satu layer gitu kan Bu. Terus juga kalau misalkan peta ini tuh buat orang-orang awam nggak bisa ya kayak di zoom bener-bener spesifik gitu Bu, tempatnya tuh di mana gitu. Cuman lihat kayak ijo aja gitu, cuman lihat titik-titiknya doang gitu Bu. Oh iya, Kekurangannya. betul. Oh iya, betul. Nah, barangkali ada yang mau menambahkan kekurangan dari Google My Map ini apa kira-kira? Nah, betul ya. Jadi memang kita ulas lagi ya yang disampaikan oleh Anissa. Jadi memang kalau dari Google My Map ini bagi orang yang awam itu akan kebingungan. Ini teh apa ya maksudnya? Tidak ada jarak yang spesifik gitu ya. Kemudian memang skala. Nah, ya. Jadi di sini kita akan mengoreksi gitu ya.
Kira-kira kekurangan dari Google My Map itu apa? Yang pertama, komponen-komponen yang ada di dalam peta yang seharusnya itu tidak terlalu komplit, ya. Nah, jadi cuma ada berapa komponen? Di sini satu, cuma ada komponen judul. Ya. Kemudian legenda sudah ada. Oke, ini. Ya. Kemudian, nah, sudah paling cuma itu saja, ya. Sementara yang namanya peta gitu ya, itu harus memuat beberapa unsur, ya. Yang pertama ada judul, legenda, kemudian yang ketiga ada skala. Ada apa lagi? Nah, arah mata angin. Terus harus ada apa lagi? Sumber dan tahun pembuatan, ya. Sumber dan tahun pembuatan peta. Nah, kira-kira peta ini diambil dari mana? Misalnya dari Google satelit, gitu ya. Kemudian harus ada apa lagi? Ayo, skalanya misalnya 1 berbanding berapa, ya. Nah, kemudian arah mata angin itu yang ada utara, barat, timur, selatan, ya. Kemudian sumber dan tahun pembuatan peta seperti yang tadi. Nah, kemudian harus ada garis lintang dan garis bujur, ya. Oke, nah garis bujur itu yang mana? Yang dari utara ke selatan, garis lintang itu yang dari barat ke timur, ya. Jadi kalau kalian melihat di peta itu biasanya suka ada, nah garis-garis yang seperti ini ya, yang garis-garis halus yang seperti ini. Nah itu namanya garis lintang dan garis bujur yang membentuk grid namanya, gitu ya. Nah jadi kalau seperti ini kan tampilannya, wah iya gitu ya, lebih lengkap. Kemudian harus ada apa lagi? Garis tepi. Nah, mungkin garis tepi ini perlu dibuat secara manual. Kalau misalnya bentuknya peta PDF seperti ini, mungkin bisa kalian edit menggunakan aplikasi yang lain ya. Terus harus ada apa lagi ya? Peta insert. Ayo, ada yang tahu peta insert itu apa? Iya, betul. Peta sisipan ya. Jadi biasanya kalau di peta-peta itu biasanya di sini suka ada peta sisipan. Ini peta apa? Ruang lingkupnya adalah kabupaten atau kota Sukabumi. Nah, kira-kira di peta insertnya itu cakupannya mana? Cakupannya harus lebih luas. Misalnya Jawa Barat, betul yang dikatakan Elinda ya. Jadi di sini kamu gambar peta insertnya itu adalah peta Jawa Barat. Oh, dari peta insert ini kita bisa tahu kalau letak kabupaten dan kota Sukabumi itu ada di sebelah mananya Jawa Barat, gitu ya. Jadi lebih memperjelas lagi jika dilihat dari wilayah yang lebih luas, oke? Nah, apalagi kira-kira setelah peta insert? Ayo, harus ada apa lagi? Ayo, kira-kira apa ya? Sumber dan tahun. Nah, titik koordinat ya. Nah, jadi titik koordinat itu misalnya yang di sininya itu berapa derajat BT, berapa derajat lintang utara, berapa derajat lintang selatan. Nah, itu yang namanya titik koordinat ya. Nah, jadi itu ya kekurangan daripada Google My Map. Ya, nah ini bisa diakali sebenarnya untuk melengkapi detail-detail daripada aplikasi Google My Map ini. Misalnya, oh ya, saya mau pakai pakai Photoshop Bu, bikin skalanya. Atau misalnya saya mau bikin sumber dan tahun pembuatan petanya, nah itu pakai Photoshop. Atau misalnya diedit menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain sehingga terlihat peta yang kamu buat itu lebih lengkap komponen-komponennya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham ya? Sudah mengerti? Oke, alhamdulillah kita berada di akhir pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi nanti di hari Kamis. Kita akan membahas tentang perhitungan skala peta. Ya, jadi tolong di rumah dibaca-baca dulu mengenai materi tentang
perhitungan skala peta ya. Nah, oke, sebelum ditutup nih, kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan barangkali? Siapa? Syahal nih kelihatannya ngantuk. Syahal, kamu sudah belajar apa hari ini, Syahal? Sudah belajar peta, bikin peta. Ya. Peta apa tadi? Persebaran Persebaran? kantor polisi, polsek. Oke, peta persebaran itu ya, apa kantor polisi atau polsek yang ada di Sukabumi. Menurut kamu susah atau gampang? Gampang. Gampang ya. Nah, ada kesulitan nggak? Dikit. Sedikit, wah luar biasa ya, luar biasa, langsung paham ya. Oke, siapa lagi ini? Saya mau minta testimoni. Oke, Jihad. Jihad, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Mengetahui peta persebaran pasar, polsek, terus rumah sakit, sekolah. Jadi memudahkan untuk mencari lokasi tersebut dengan mudah. Oke, nah melihat di petanya. itu ya, betul ya. Jadi kita belajar geografi itu ada gunanya, ada aplikasinya gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membantu kita menemukan fasilitas-fasilitas umum ya. Barangkali di sebelah sini ada yang mau. Oh iya boleh. Nah, Dani, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Di sini saya mempelajari tentang persebaran di pasar tradisional Kabupaten Sukabumi dan mengetahui letak-letak yang tidak jauh, yang apa sih? Tempatnya yang agak sulit diketahui, tapi kau udah ini gampang. Oh iya betul. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Dani, Jihad dan juga Syahal yang sudah memberikan testimoninya ya. Alhamdulillah Ibu merasa senang gitu ya kalau misalnya kalian belajar geografi itu mudah menangkap gitu ya. Kemudian apalagi menggunakan aplikasi MyMap ini sangat mudah sekali dipraktekkan ya. Nah ini jadi membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai fasilitas-fasilitas umum dan informasi geografis lainnya ya. Oke, kalau begitu kita ucapkan hamdalah untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.